Episode sebelumnya di Mendadak Dakwah. Aduh, masturbasi. Gak ada yang lebih susah lagi apa? Tapi ngomong Pak Ustadz, saya sedih Pak Ustadz. Kenapa? Itu yang sering saya lakuin Pak Ustadz. Ngomong Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anissa di Kata Ustadz Mendadak Dakwah. Waktu yang diberikan untuk Ananda Nisa dari mulai salam 3 menit ke depan. Dan untuk temanya silakan dipilih di bagian sebelah kanan. Baik Ustaz, boleh mulai. Silakan. Gemeteran. Ya Allah. Ini boleh ganti Kenapa? tema aja nggak Pak Ustaz? Saya dapat air kursi. Alhamdulillah. Gemeteran. Berarti harus kabur nih setan-setan. Itu saya sebelah Pak Ustaz boleh? Kabur dulu Pak Ustadz. Kabur dulu. Assalamualaikum, boleh dimulai? Boleh. Waalaikumsalam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tidak pandai berbahasa basi, cuman mau mengucap syukur karena alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk melakukan kegiatan yang positif. Oke, ayat kursi ya. Seperti yang kita tahu semuanya ya, ayat kursi itu merupakan salah satu ayat di Al-Quran yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 255. Betul? Pemirsa sama-sama teman-teman? Ya. Yang bacaannya pasti semua juga tahu. Boleh baca bareng-bareng apa saya sendiri? Aku mau bacain ya, tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya jelek banget ya Allah. Semoga Pak Ustadz maklum apa ya. Tapi baiknya dibacakan. Iya. Kalau salah tolong jangan dijudge karena sesungguhnya saya bukan manusia sempurna. Iya sayang. Ustadz suka begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya. Gimana nih Pak Ustadz? Apa boleh dibantu Mama Rudi? Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Nggak kuat dia, Ustaz. Udah sendiri aja bisa. Bikin challenge sendiri Pak Ustadz. Gak apa-apa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul la haila wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Amin ya Allah, amin. Betul enggak, Pak? Semoga enggak ada satu kata pun yang terlewat. Amin. Oke, seperti yang kita tahu juga ya teman-teman, banyak sekali manfaat Manfaat apa ya? banyak sekali manfaat dari ayat kursi. Contohnya seperti mengusir bala, menjauhi bala, membuka pintu rezeki, dan melindungi kita bila kita mau berpergian. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membaca ayat kursi kalau kita mau berpergian supaya perjalanan lancar, nggak kena macet, pokoknya lancar deh. Sama jangan lupa untuk selalu baca ayat kursi tiap kita selesai sholat fardu. Karena katanya menurut yang tadi saya baca di Google, kalau misalnya nih kita baca ayat kursi selesai sholat subuh, nanti kita tuh dilindungi sampai sholat fardu berikutnya. Berarti kan berikutnya itu sholat zuhur. Jadi dari subuh sampai zuhur kita dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Terus ntar abis zuhur kita baca lagi, dilindungi sampai asar, terus sampai isya, pokoknya sampai subuh lagi lah. Pokoknya terus-terusan jangan lupa untuk selalu dibaca supaya kita selalu terlindungi. Dan ayat kursi juga, misalnya nih kita punya keinginan atau kita minta jodoh, pengen misalnya Sehun EXO jadi jodoh kita
kita bisa baca ayat kursi sebanyak 1000 kali dengan khusyuk, dengan serius minta ke Allah. Kita baca kayak, ya Allah, semoga Sehun jadi jodoh aku. Dibaca 1000 kali tiap hari. Insya Allah kalau misalnya nggak dapet Sehun, dapet calonmu. Amin Allah. Dan yang biasanya kita lakukan tuh kalau baca ayat kursi itu biasanya untuk mengusir setan-setannya. Setan, mana setannya? Kan pasti nih kalau misalnya ketakutan nih, kayak ngerasa ada yang ngeliatin. Kalau misalnya ngerasa ada tatapan yang mengganggu gitu kan, biasanya kita baca ayat kursi untuk mengusir ketakutan dan mengusir setan atau jin-jin tersebut. Tapi nggak semua setan atau semua jin itu takut sama ayat kursi. Karena ada juga jin-jin yang paham betul sama agama Islam ya Pak Ustadz ya. Jadi misalnya nih kita bacaan Al-Quran, mereka malah ikutan baca gitu karena mereka juga tahu malah bisa jadi bacaan lebih bagus daripada kita. Kayak pernah baca gitu di Twitter ada cerita, jadi kayaknya tuh ada cewek ke toilet umum nih sendirian. Nah di toilet umum tiba-tiba tuh kayak ada yang gangguin gitu, poci atau apa gitu. Ya kan? Poci, pocong banci. Pak Ustadz. Otomatis ya dia baca doa, baca ayat kursi. Nah pas dia baca ayat kursi tiba-tiba pocongnya sampai gini-gini sambil ikutan baca. Nah jadi walaupun belum tentu ayat kursi itu mengusir setan, tapi itu kan sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk kita ya kan. Kita kan percaya sama Allah, jadi kita minta sama Allah tolong diusir setan-setan tersebut. Jadi intinya ayat kursi itu merupakan ayat Al-Quran yang paling unggul, paling tinggi, paling di atas sebagai penghulu ayat-ayat lain di Al-Quran, yang dimana kalau kita baca ayat kursi tersebut, kita senantiasa dilindungi dan dijauhi dari gangguan setan-setan dan juga mara bahaya. Jadi kesimpulannya, ayat kursi menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus hambanya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Sekian sedikit ilmu yang saya punya, semoga bisa tersampaikan dan dicerna dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Wah, saling nunjuk Pak Ustadz. Ya, kan pas ketemu nih. Luar biasa Pak Ustadz. Balas dendam. Betul nih. Ya, ini Belum nilai komentar. Oh iya, betul Pak Ustadz. Ya. Tadi juga lagi ngomong setannya ke sini luar. Iya, luar biasa ya Pak Ustadz. Ini kamu ini menarik sekali ya. Tiap Apanya? bahas setan tuh lihat saya. Kayak abisnya kayak ada aura-aura hodamnya panas ya? di sebelah situ. Ada hodam aura-aura seperti itu yang Anda lihat. Auranya aura-aura. Pak Ustadz, auranya di pos. Untuk ini ya, pembukaannya harus Maaf gak sebagus kamu, maaf. Gua kena mental. Mohon maaf. Enggak maksudnya. Ya, mungkin bisa lebih dipelajari lagi untuk pembukaannya seperti kontestan sebelumnya yang bernama Rudi itu. Nah, itu luar biasa untuk pembukaannya. Itu lengkap. Iya, itu lengkap. Yang Jelas. melakukan dosa Betul, tadi bagus. bukan? Tapi nggak ada isinya. Yang melakukan dosa tadi, Pak Ustadz. Betul. Isinya memang Mohon maaf, pengakuan Ustaz. dosa isinya. Oh, isinya Tapi pengakuan dosa. mukadimahnya lengkap tadi. Iya, mukadimahnya Yang Rudi lengkap. itu yang Rudi ya. Iya, yang namanya Rudi itu Pak Iya. Ustadz. Saya Pak Ustadz. Oke, untuk materinya ciamik, untuk penyampaiannya keren, untuk penutupnya, ya untuk penutupnya harus bisa lebih giat lagi ya. Saya dari sini. Nggak ada otaknya. Ya, Terima sekian kasih, dari saya. judges. Ya, sama-sama. Ya, kalau dari saya sih semua poin-poinnya sampai. Nggak cuma di kepala tapi masuk ke hati semua. Ya, baper lu. Ya, udah jadi dah ini. Dari season 1 udah ditembak-tembak. Nah, ini sih. Maaf, Pak Ustadz. Pak Isya makan alas. Cakep. Biasa aja keles. Cemburu bilang. Pak Ustadz. Ya, dari saya sih overall Kira mau mantap. pantun saya, Ustadz. Amazing. Terima kasih, Kak Ya, Male. sama-sama. Wih.
Baik Ananda Nisa, makasih tausiahnya. Jadi ada kue putu, ada roti. Cakep. Isinya bisa menyentuh ke hati. Cakep. Terima kasih Pak Udah Ustadz. selesai, Pak. Saya kira masih ada terusan nih. Ya, memang ikhwah fillah, ini fadilah ayat kursi sangat amat luar biasa. Dalam hadis sahih di mana Kanjeng Nabi memesankan kepada kita semua, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin, siapa orang yang membiasakan selesai sholat fardu subuh, sholat fardu yang 5 waktu, ya, selesai sholat fardu yang 5 waktu, dan dia biasakan selalu membaca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255, maka Nabi menjamin buat orang tersebut tidak mungkin dia meninggal kecuali dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Itu keutamaan yang Nabi janjikan. Jadi tolong, sesibuk apapun kita, di saat selesai sholat jangan sampai tidak membaca ayat kursi. Fadilah yang kedua buat mereka yang membiasakan membaca ayat kursi, dibacakan di pagi hari untuk kehidupannya sampai sore. Allah menjamin keselamatan lahir batin buat dirinya. Bahkan di saat dia keluar rumah, bukan hanya buat dirinya, juga apa-apa yang bersamanya dan juga yang ditinggalkan di rumahnya, ya mobilnya, ya harta bendanya yang di rumah, juga orang-orang yang ada di dalamnya, baik gangguan yang kelihatan, maling, garong, atau yang gak kelihatan, yang bahasanya beli salak di Cilandak, kadang cinta ditolak dukun bertindak. Nah, itu ayat kursi mempunyai keutamaan yang sangat amat luar biasa. Oleh karenanya, semoga dengan kita mendengarkan yang mendadak dakwah di kata Ustadz ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin. Untuk penjagaan keselamatan lahir batin kita. Amin. Makan lesan sampai ke Sukabumi. Cakep. Terima kasih. Mudah-mudahan ceramah Nisa terus bisa dipahami. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Jajus. Nah. Saatnya penilaian. Waktu diskusi kita hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Saya suka Pak Ustadz. Saya suka sekali Pak. Kamu ternyata bukan pendendam. Terima kasih. Oh ya benar, saya lupa saya dendam. Alhamdulillah teman-teman, aku lolos untuk ke Jakarta. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bagian tubuh kecuali telapak tangan dan juga wajahnya. Lupa poinnya. Lanjut. Oke.